Pemirsa, demi mengamankan Richard Eliezer alias Baradae sebagai tahanan justice kolaborator, tim LPSK sejak Jumat lalu sudah berjaga di Barreskrim Polri untuk memberikan perlindungan kepada Baradae. Penjagaan dilakukan guna memastikan keamanan Baradae. Sejak Jumat lalu, LPSK telah mengirimkan timnya ke Barreskrim Polri guna menjalankan tugas dalam pengamanan Baradae sebagai tahanan justice kolaborator. Idealnya untuk seorang justice kolaborator harusnya ditahan pada rumah tahanan khusus, sehingga memudahkan LPSK memberikan perlindungan. Tetapi hingga sejauh ini belum ada rencana pemindahan Baradae ke rutan lain. Baradae diberikan perlindungan oleh LPSK guna memastikan keamanannya secara fisik dan prosedural selama berada di tahanan hingga persidangan kelak. Ya, kita saat ini sudah melakukan pengamanan perlindungan sejak Jumat sebetulnya. Sejak Jumat itu artinya perlindungan darurat di jalan, LPSK sudah menempatkan pengamanan pengawalan yang sementara kita koordinasikan dengan Barreskrim. Tapi orang-orang LPSK, pamwalnya LPSK. Idealnya bahwa ke depan ada semacam rumah tahanan khusus bagi justice kolaborator dan itu pasti akan memudahkan pengamanan perlindungan yang dilakukan LPSK. Itu diharapkan ke depan seperti itu sebetulnya. Untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan terhadap Baradae, sudah ada rekan kami jurnalis Rizka Dior di gedung LPSK Jakarta. Selamat sore Rizka, sudah adakah informasi mengenai pemindahan Baradae ke lapas khusus sebagai justice kolaborator? Ya, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Menurut keterangan yang kami dapatkan per hari ini dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, untuk tersangka Barada Richard Eliezer atau Baradae sendiri saat ini masih ditempatkan di rutan Barreskrim Mabes Polri dikarenakan memang LPSK hingga saat ini belum memiliki rutan tersendiri untuk melindungi saksi dan korban dalam menangani sejumlah kasus. Namun kiranya menurut informasi yang telah kami dapatkan juga Wilson dan juga pemirsa, kiranya secara resmi LPSK sudah membenarkan bahwa akan memberikan perlindungan penuh terhadap tersangka Barada Richard Eliezer mengenai kasus dalam meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat ini, di mana perlindungan secara penuh baik perlindungan fisik, perlindungan prosedural termasuk terhadap segala jenis makanan yang akan dikonsumsi oleh Barada Richard Eliezer hingga perlindungan rohani pun akan diberikan kepada Baradae mulai dari masa tahanannya hingga kelak ke masa persidangan. Namun tak hanya Baradae saja, Wilson dan juga pemirsa, meski saat ini LPSK telah memfokuskan perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer yang akan menjadi justice kolaborator dalam kasus ini, namun kiranya tadi LPSK pun sempat mengkonfirmasi bahwa tidak akan melanjutkan permintaan perlindungan dari Putri Chandrawati hingga saat ini karena kasus tersebut juga sudah diberhentikan oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Namun terakhir LPSK merekomendasikan terhadap Pusdoskes Polri, maksud kami, untuk memberikan bimbingan psikologis terhadap Ibu Putri Chandrawati. Wilson. Baik Rizka, beberapa waktu lalu pihak dari LPSK menyatakan bahwa sempat ditawari 2 amplop seperti itu dari anggota Irjen Verdi Sambo. Apakah ada rencana dari pihak LPSK ini akan melaporkan hal ini ke KPK ataupun ke kepolisian? Ya, Wilson dan juga pemirsa, menurut informasi terakhir yang kami dapatkan hari ini dari pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, sempat dikatakan bahwa pihak LPSK tidak akan melanjutkan laporan mengenai dugaan penerimaan amplop dan juga penerimaan map dan juga 2 amplop coklat yang sempat disodorkan kepada pihak LPSK di ruangan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada 13 Agustus 2022 lalu, yang sempat transaksi tersebut dilakukan di ruangan mantan Kadif Propam tersebut. Namun kiranya saat ini hal tersebut tidak menjadi fokus utama LPSK, karena LPSK sempat mengatakan saat ini fokus terhadap perlindungan penuh yang akan diberikan kepada Barada Richard Eliezer. Selain itu, pihak LPSK juga sempat mengatakan bahwa tidak akan melanjuti kasus dugaan penerimaan amplop tersebut dikarenakan tim avokat penegak hukum dan keadilan atau Tampak ini juga sudah sempat melaporkan kasus tersebut ke KPK pada tanggal 12 Agustus 2022 lalu. Namun kiranya pihak LPSK pun meyakinkan apabila nantinya akan dipanggil ke KPK akan memenuhi panggilan secara kooperatif, begitu Wilson.
Rizka Diar melaporkan dari Gedung LPSK Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, terkait dugaan gangguan jiwa yang sebelumnya ramai beredar, LPSK memastikan bahwa Putri Chandrawati tidak mengalami gangguan jiwa. LPSK menyebut istri Verdi Sambo mengalami depresi dan trauma dan membutuhkan bimbingan psikologis. Sebenarnya bukan gangguan jiwa ya, tetapi lebih kepada beliau itu masih mengalami depresi dan trauma, sehingga kemudian beliau ini tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut untuk apa yang sudah diketahui sama beliau terkait dengan dua kasus ini, sehingga kemudian kita juga tidak bisa menerima permohonan beliau karena tidak ada informasi penting untuk mengungkap kejahatan. Sementara itu, Komnas Perempuan tetap mendalami kasus dugaan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan oleh istri Verdi Sambo. Hingga kini Komnas Perempuan masih menyebut Putri sebagai terduga korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan menilai dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati masih perlu didalami, termasuk informasi kemungkinan peristiwa terjadi di Magelang. Komnas Perempuan pun masih menunggu kabar dari pihak Putri Chandrawati untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu, Komnas Perempuan terus berkoordinasi dengan Komnas HAM dan juga psikolog untuk memantau kondisi Putri. Barreskrim Polri menghentikan penanganan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo Putri Chandrawati. Meski sebelumnya Verdi Sambo marah hingga tega membunuh Brigadir Joshua karena harkat dan martabatnya terluka. Barreskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Menurut Barreskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Barreskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Sebelumnya Verdi Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya, Putri Chandrawati di Magelang melukai harkat dan martabatnya. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Verdi Sambo tersebut. Menanggapi hal tersebut, ayah Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, meminta nama baik almarhum anaknya segera dibersihkan dari tuduhan pelecehan tersebut. Bersama pengacara, keluarga telah menyusun 4 tuntutan pemulihan nama baik agar tidak menjadi gunjingan di tengah masyarakat. Kalau tidak salah ya ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama, pemulihan nama baik. Yang kedua, rumah yang di Duren 3 dijadikan sebuah museum. Diangkat anak kita ini, nama anak kita menjadi seorang pahlawan di kepolisian. Dan yang terakhir, dikompensasi terhadap orang tua almarhum. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Apakah pengakuan Putri Chandrawati bohong? Yang jelas skenario Sambo sudah runtuh dan kasus perlahan mulai terungkap. Pemirsa, MNC News Now akan kembali bersama dengan rekan kami Fani Imaniar yang akan membahas ancaman apa lagi yang akan diserahkan kepada Verdi Sambo. Tetap bersama kami.